terkait dengan memperjuangkan kepentingan nasional kita. Nah di sini tentu kita bicara tentang pertahanan kita yang kuat, menjaga kedaulatan negara. Yang kedua, kita proaktif dalam susun agenda dunia. Ini we have to do it. Ini masing-masing item ini, yang atas hijau itu prioritas segera, yang biru itu prioritas yang jangka menengah dan panjang. Yang segera pertahanan kuat dan kedaulatan tegak. Kemudian yang kedua, proaktif susun kebijakan dunia. Ini korps diplomatik kita makin strategis. Dan korps diplomatik kita diarahkan untuk lebih energinya dihabiskan untuk aktivitas diplomasi. Dan banyak dari korps diplomatik kita ini punya urusan-urusan yang entertainment. Kalau tamu datang dari Jakarta, itu dubesnya bisa sibuknya luar biasa. Seluruh stafnya sibuknya luar biasa. Tapi Bapak sekalian lihat kalau korps diplomat di Jakarta, di diplomat asing ini. Mereka kalau ada ketemuan, ya kalau high rank official mereka entertain, tapi tidak semuanya kemudian dihabiskan. Bahkan pasukan kendaraan kita pun didesain untuk mengakomodasi tamu-tamu yang datang dari Indonesia. Kita harus lakukan reform di situ, sehingga korps diplomat kita itu efisien untuk bekerja. Ini pengalaman yang suka ngeliatin diplomat waktu zaman kuliah dulu Pak. Gitu. Karena kita zaman kuliah sering nonton ini nggak boleh nih sumber daya negara dipakai begini terus. Lalu kami juga melihat pentingnya melibatkan diaspora. Diaspora ini harus bisa menjadi wakil kita. Kita itu bangga ada Bu Mary di sana tuh. Kita tuh bangga ada Bu Sri Mulyani di sana tuh. Nah kita ini kepengen lebih banyak lagi orang-orang Indonesia yang bisa berada di posisi-posisi kunci di mana-mana. Tidak boleh lagi negara mengatakan bila Anda selesai kuliah dan tidak pulang Anda nasionalis. Jangan. Anda biar di sana, Anda bekerja, bawa nama Indonesia, representasikan Indonesia, nanti kami bantu apa yang bisa kami kerjakan. Sehingga Anda menjadi wakil kita di sana. Dan jadilah orang-orang yang ketika di sana bilang, kami Indonesia dan kami skalanya dunia. Kami kompetensinya dunia berada di badan-badan profit, apakah itu private entity, apakah itu multinational, apakah itu negara. Tapi dorong itu. Nah ini harus ada satu strategi khusus untuk melibatkan mereka. Lalu kita bicara tentang menduniakan Indonesia. Indonesia harus jadi referensi dunia. Seperti dulu saya cerita konferensi Asia Afrika. Gimana dunia menengok kepada kita dan two thumbs up. Sampai 5-6 dekade kemudian contohnya mana? Indonesia. Kita negeri demokrasi yang sekarang vibrant, ngalami naik turun. Kita negeri yang aman, damai, negeri yang banyak aspek dari kita ini yang bisa ditawarkan kepada dunia. Tujuannya apa? Menjadikan Indonesia sebagai referensi dunia. Lalu yang ketiga, kita bicara tentang merealisasikan ekonomi dan investasi yang berkelanjutan. Tentu saja ini kita bicara tentang pemerataan pembangunan ekonomi, ini yang jangka pendek. Reindustrialisasi yang jangkanya menengah. Hilirisasi jalan, tapi nggak cukup hanya dengan hilirisasi. Harus ada reindustrialisasi dan harus ada dorongan untuk mengembangkan sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja lebih banyak. Bukan hanya capital intensive activity, tapi justru yang labor intensive investment activity di sektor-sektor pertanian, perkebunan yang menyerap tenaga kerja banyak itu harus kita dorong bersama dan kaitannya dengan global ini bisa diwujudkan di situ. Yang terakhir adalah mewujudkan ekonomi hijau. Ini kita perlu lakukan mitigasi dan adaptasi atas pendekatan ekonomi hijau yang berkeadilan dan yang berikutnya adalah menciptakan bagaimana pengelolaan energi kita, pemanfaatan energi kita itu berkeadilan. Dan Bapak Ibu sekalian, Jakarta merasakan beberapa bulan ini sebagaimana dunia merasakan heat waves yang luar biasa. Dan kalau itu terjadi, heat wave seperti itu, the most vulnerable of all adalah the poor and the poorest. Itu yang paling tidak, yang makmur bisa nambah AC, bisa nambah, tapi yang sudah di bawah itu kesulitan belajar. Begitu kena penyakit yang paling bawah nih kena. Jadi ketika sampai kepada krisis ini memang perlu ada keseriusan. Jadi Bapak sekalian, kira-kira langkah ke depan kita ada 4 aspek itu.
memperjuangkan kepentingan nasional, menduniakan Indonesia, merealisasikan ekonomi dan investasi berkelanjutan, dan mewujudkan ekonomi hijau ke depan. 4 itu yang menjadi langkah kita ke depan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.